Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari masa kerajaan Majapahit abad ke-14 di bawah Raja Hayam Wuruk. Istilah ini pertama kali muncul dalam kitab Sumpah Soma karya Empu Tantular yang mencerminkan sikap toleransi dan inklusif terhadap perbedaan agama. Secara bahasa atau bahasa Jawa kuno, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Para pendiri bangsa meletakkan semboyan ini pada pita yang digenggam oleh Garuda Pancasila. Lambang ini diperkenalkan secara resmi pada tahun 1950. Keberadaannya ditegaskan dalam pasal 36A UUD 1945 serta diatur lebih rinci dalam UU nomor 24 tahun 2009 tentang simbol-simbol negara. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnis Nusantara yang berasal dari Sumatera, Indonesia. Terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia, yaitu garis keturunan ibu. Mereka menganut prinsip adat Basandi Syarak, syarat Basandi Kitabullah, yaitu adat bersendikan agama Islam dan menggunakan bahasa Minangkabau. Mari. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat Minangkabau melandaskan Islam yang menyatu dengan adat. Sesuai filosofi, adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah. Islam menjadi pedoman hidup utama namun tetap berpadu dengan budaya matrilineal dan tradisi lokal Minangkabau. Baju adat suku Minangkabau. Pakaian adat Minangkabau melambangkan identitas, kehormatan, dan nilai adat. Contohnya, baju kurung dan songket melambangkan keanggunan, kesopanan, dan kemakmuran. Suntiang, yaitu untuk wanita, simbol kehormatan dan keagungan perempuan. Saluwak atau deta, pria, melambangkan kebijaksanaan dan kepemimpinan. Keris dan tungkek, yaitu simbol kekuatan, tanggung jawab, dan perlindungan adat. Secara keseluruhan, pakaian adat menunjukkan status, peran, dan nilai kehidupan masyarakat Minangkabau. Tari dinding bandinding atau tari indang adalah tarian tradisional Minangkabau yang memiliki makna religius dan sosial. Maknanya dalam dakwah Islam digunakan untuk menyebarkan ajaran dan pesan moral Islam, persatuan dan kerjasama. Gerakan kelompok melambangkan kekompakan masyarakat, disiplin dan semangat. Gerakannya tegas dan dinamis, mencerminkan karakter masyarakat Minang. Hiburan ditampilkan dalam acara adat, pernikahan, dan festival budaya. Bahasa suku Minangkabau. Bahasa yang digunakan oleh suku Minangkabau adalah bahasa Minangkabau. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi antar masyarakat. Bahasa Minangkabau memiliki berbagai dialek tergantung daerahnya, seperti dialek Padang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, terutama dalam pendidikan dan situasi formal. Bahasa Minangkabau juga menjadi bagian penting dari identitas dan budaya suku Minangkabau. Tradisi suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki banyak tradisi unik yang mencerminkan adat dan kebersamaannya. Contoh, turun mandi, yaitu upacara memperkenalkan bayi kepada masyarakat dan alam. 2. Bali Mau, mandi dengan jeruk nipis sebelum Ramadan sebagai simbol penyucian diri. 3. Patagak Kudo-Kudo, upacara saat membangun rumah gadang. Keempat, Basi Rakaik, yaitu gotong royong mengumpulkan dana untuk kurban. 5. Kato Mandaki dan Manurun, yaitu aturan berbicara sopan sesuai status sosial. Tradisi ini menunjukkan nilai syukur, kebersamaan, dan penghormatan dalam budaya Minangkabau. Lagu dari suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki berbagai lagu daerah yang mencerminkan kehidupan, budaya, dan perasaan masyarakatnya. Lagu-lagu tersebut biasanya menceritakan tentang kampung halaman, keluarga, perantauan, serta rasa rindu terhadap tanah kelahiran. Salah satu lagu daerah Minangkabau yang terkenal adalah lagu Tarakak Pulang. Lagu ini menceritakan tentang perasaan rindu seseorang terhadap kampung halamannya. Lagu ini menggambarkan kerinduan pada keluarga, suasana kampung, dan kenangan masa lalu. Makna dari lagu ini adalah menunjukkan kecintaan terhadap kampung halaman dan keinginan untuk kembali pulang. Alat musik tradisional. Suku Minangkabau memiliki berbagai alat musik tradisional yang digunakan dalam acara adat.
pertunjukan seni, dan upacara budaya. Alat musik tersebut berfungsi untuk mengiringi tarian, lagu daerah, dan pertunjukan tradisional. Salah satu alat musik tradisional Minangkabau yang terkenal adalah saluang, yaitu alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Selain itu, ada juga talempong, yaitu alat musik pukul yang terbuat dari logam dan menghasilkan bunyi khas. Alat musik tradisional ini merupakan bagian penting dari budaya Minangkabau dan masih digunakan hingga sekarang. Rumah adat atau rumah gadang. Suku Minangkabau memiliki rumah adat yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini memiliki bentuk atap yang khas, yaitu melengkung ke atas seperti tanduk kerbau. Rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal keluarga besar dan juga untuk kegiatan adat. Rumah adat terbuat dari bahan kayu dan dihiasi dengan ukiran khas Minangkabau yang memiliki makna tertentu. Rumah gadang merupakan simbol budaya dan identitas suku Minangkabau. Filosofi rumah gadang. Atap rumah gadang berbentuk tanduk kerbau yang disebut gonjong, yaitu melambangkan kekuatan dan kemenangan. Rumah ini dibangun di atas tiang untuk melindungi dari banjir dan bahaya lainnya. Tiang-tiang tersebut juga melambangkan kekuatan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Senjata suku Minangkabau. Karimbit adalah senjata tradisional Minangkabau yang terbentuk melengkung seperti kuku harimau. Senjata ini melambangkan kekuatan dan keberanian serta digunakan untuk melindungi diri. Makanan khas suku Minangkabau. Yang pertama ada rendang. Rendang adalah makanan khas Minangkabau yang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Rendang memiliki rasa gurih dan menjadi salah satu makanan tradisional yang terkenal dari Minangkabau. Yang kedua ada lamang tapai, adalah makanan khas Minangkabau yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambu. Lamang biasanya disajikan bersama tapai yang memiliki rasa manis dan sering disajikan pada acara adat dan perayaan. Warisan budaya suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari wilayah Jawa Barat dan Banten. Suku Sunda merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia dan memiliki budaya, bahasa, serta tradisi yang khas. Masyarakat Sunda dikenal dengan sifat yang ramah, sopan, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Budaya Sunda masih dilestarikan hingga saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kepercayaan suku Sunda. Sebagian besar masyarakat suku Sunda menganut agama Islam sebagai kepercayaan utama. Agama Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari, adat istiadat, dan budaya masyarakat Sunda. Selain itu, pada zaman dahulu masyarakat Sunda juga memiliki kepercayaan tradisional yang menghormati alam roh leluhur. Hingga saat ini, nilai agama dan adat masih dijaga dalam kehidupan masyarakat. Adat Sunda, kalau untuk pria namanya itu pangsi, atasan baju longgar, polos. Biasanya ada 2 warna, yaitu hitam sama putih. Nah, kalau bawahannya untuk pria itu celana komprang namanya. Terus aksesorisnya ada ikat kepala atau yang biasanya disebut totopong. Kalau untuk wanita, kebaya Sunda dengan bahan halus atau brokat katun dipadukan dengan kain batik atau kebaya panjang. Rambutnya disanggul. Aksesorisnya ada perhiasan seperti kalung dan anting. Tari tradisional suku Sunda. Salah satu tari tradisional suku Sunda adalah tari merak. Tari merak merupakan tarian yang menggambarkan keindahan dan keanggunan burung merak. Gerakan tari ini meniru gerakan burung merak yang sedang membuka dan mengembangkan bulunya. Penari biasanya menggunakan kostum berwarna cerah yang menyerupai bulu burung merak. Tari merak biasanya ditampilkan dalam acara adat, pertunjukan seni, dan penyambutan tamu. Bahasa suku Sunda. Suku Sunda memiliki berbagai tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Serentahun.
yaitu upacara adat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Tradisi ini dilakukan dengan berbagai kegiatan adat dan pertunjukan seni. Tradisi Sunda mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam serta budaya. Tradisi suku Sunda yaitu yang pertama seren tahun-tahun yang biasanya dipakai upacara adat sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Biasanya dilakukan setahun sekali, diiringi musik tradisional atau arak-arakan padi. Masih dilestarikan di daerah seperti Kuningan dan Cigugur. Dan yang kedua yaitu ngarot. Ngarot itu biasanya tradisi pesta untuk rakyat untuk menyambut musim tanam. Pesta utamanya pemuda-pemudi desa. Mereka memakai pakaian adat dan hiasan bunga. Lagu dari suku Sunda. Suku Sunda memiliki berbagai lagu daerah yang mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakatnya. Salah satu lagu daerah Sunda adalah Engkang. Lagu ini menceritakan tentang perasaan rindu dan kasih sayang kepada seseorang yang dicintai. Lagu ini juga menggambarkan perasaan yang tulus dan mendalam. Lagu daerah Sunda menjadi bagian penting dalam melestarikan budaya dan identitas masyarakat Sunda. Contoh lagunya sebagai berikut. Paran rasa ngagedu rasa kacinta mengual rek caca nepi ke akhir dunia nasagara cinta mangket pageh dua rasa intinya urang nyanding duaan salamina barang nalabunan mun penting dina impian kawaranya goda ngahiasan rasa yeting dina dada mung aya hiji salamina. Alat musik suku Sunda. Suku Sunda memiliki berbagai alat musik tradisional yang digunakan dalam pertunjukan seni dan acara adat. Salah satu alat musiknya adalah angklung, yaitu alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Selain itu, ada juga kecapi, yaitu alat musik petik yang digunakan untuk mengiringi lagu tradisional Sunda. Alat musik ini menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Sunda dan masih digunakan hingga saat ini. Contoh alat musik. Kecapi. Kecapi adalah alat musik tradisional Sunda yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi lagu dan pertunjukan musik tradisional Sunda. Kecapi merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Sunda. Rumah adat suku Sunda. Ciri-cirinya yaitu bentuk panggung. Rumah ditinggikan dari tanah untuk menghindari banjir dan hewan. Bahan alami seperti kayu, bambu, daun kelapa atau ijuk. Atap khasnya dengan berbagai bentuk unik. Ventilasi banyak agar sejuk tanpa AC. Tidak menggunakan paku, biasanya pakai pasak kayu. Bagian rumah teras atau golok, tempat duduk santai atau menerima tamu. Rumah tengah, tepas atau imah. Rumah utama untuk berkumpul keluarga. Kamar, pangkeng, tempat tidur penghuni. Dapur, pawon, tempat memasak biasanya. Senjata tradisional suku Sunda. Kujang adalah senjata tradisional khas suku Sunda yang memiliki bentuk melengkung yang unik. Kujang melambangkan kekuatan, keberanian, dan identitas masyarakat Sunda. Selain sebagai senjata, kujang juga digunakan sebagai simbol budaya. Selanjutnya ada keris. Keris adalah senjata tradisional yang juga digunakan oleh masyarakat Sunda. Keris melambangkan kehormatan dan keberanian.
Selain sebagai senjata, keris juga menjadi bagian penting dari budaya dan digunakan dalam kegiatan adat. Makanan khas suku Sunda. Yang pertama yaitu nasi timbel. Nasi dibungkus daun pisang, disajikan dengan ayam goreng, tahu, tempe, sambal, dan lalapan. Aromanya khas karena daun pisang. Yang kedua karedok. Biasanya itu seperti salad khas Sunda dari sayuran mentah, disiram bumbu kacang, mirip gado-gado, tapi tanpa direbus.